Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya habis olahraga ya. Biasa saya setiap 2 hari sekali olahraga senam aerobik. Karena dengan senam aerobik badan kita menjadi sehat, menjadi segar, dan juga menjadi cantik ya. Selain juga energik. Tadi kan saya habis dari pasar ya. Saya punya ide untuk menuangkan tema ya yang terinspirasi dari pasar. Temanya tentang pembeli atau konsumen yang baik, yang tidak toksik. Kenapa saya mengangkat tema seperti ini? Karena tema seperti ini jarang sekali kita dapatkan. Ini semacam etika yang tidak tertulis ya, yang harus kita ketahui sebagai pembeli, sebagai ibu-ibu ya, yang terbiasa ke pasar kan biasanya ibu-ibu. Jadi pembeli yang baik yang seperti apa? Satu ya, pembeli yang baik yang tidak toksik itu yang pertama adalah ketika menawar itu tidak rewel ya, atau tidak habis-habisan. Kadang-kadang saya lihat seorang ibu, seorang pembeli itu menawar sampai habis-habisan. Sampai sepertinya bersih tegang dengan pedagang. Pembeli pinginnya harga sekian, pedagang pinginnya harga sekian. Padahal ya, pedagang juga sudah punya standar harga. Karena ketika dia menjual barang pun, dia itu sudah memiliki standar ketika dia membeli dari sana berapa dan dia menjual berapa. Jadi alangkah bijaksananya ya, kita sebagai ibu-ibu atau sebagai konsumen ya, kalau membeli itu tidak sampai habis-habisan, sampai membuat pedagang itu sampai bersih tegang. Itu yang pertama. Kemudian ya, yang kedua, sebagai pembeli itu jangan, kalau bisa jangan mengejek barang dagangan. Kadang-kadang begini ya, kalau saya misalkan belanja barengan sama ibu-ibu di pasar, kan wajar ya kita tuh milih-milih sayuran atau milih buah-buahan. Kadang ada yang rewel gitu, bahkan mengejek, ih kok barangnya kayak gini ya, ih kok barangnya jelek ya, kok barangnya hampir busuk ya. Jadi banyak sekali ejekan-ejekan dari mereka. Jadi mungkin ya, sebaiknya kalau misalnya barangnya kita tidak cocok, ya nggak usah beli. Kalau cocok beli, kalau tidak cocok, ya nggak usah beli. Tapi jangan mengejek barang tersebut. Kadang-kadang juga ada seorang pembeli ya yang rewelnya seperti ini. Pak, saya beli daging 1 kilo. Ketika ditimbang, itu dia pinginnya, Pak, dibikin 1/4. Dibikin 1/4, 4 bungkus jadinya. Dan masing-masing bungkusnya itu harus berat. Hal yang seperti ini adalah pembeli yang kurang beretika. Jadi, yang 1 kilo dibikin 1/4, 1/4, 1/4, 4 kali. Dan masing-masing 1/4-nya harus berat. Dan yang seperti ini adalah mengurangi keberkahan. Karena di masing-masing 1/4 dia ingin berat. Kemudian ya, pembeli yang baik yang ketiga ya, tidak meminta tambahan atau bonus. Kita sering ya kalau kita melihat, kalau kita beli, misalkan kita beli jeruk ya, kan ada yang sudah dikupas ya, Bu ini contohnya kalau jeruk saya manis, kata pedagang. Kita kan makan yang udah dikupas, sedikit ya. Yang namanya nyicipi ya sedikit, masa nyicipi banyak. Kita beli 1 kilo ya. Kemudian dibungkus, ditimbang, dibungkusin. Terakhir kita ngomong, Pak, minta bonusnya. Nah, yang seperti itu banyak sekali. Jadi sebenarnya dalam etika perdagangan itu tidak ada bonus atau tambahan. Jadi alangkah lebih baiknya kalau kita tahu etika bahwa tidak bagus kalau kita itu minta tambahan atau minta bonus.
Karena pedagang sendiri ketika membeli barangnya itu tidak dapat bonus, tidak dapat tambahan. Ya daripada kita misalkan ya kita lihat pedagangnya, ketika kita minta bonus kita lihat pedagangnya. Lah hatinya kan kita nggak tahu apakah dia ikhlas atau tidak, kita kan nggak tahu. Daripada kita merasa dia hatinya nggak ikhlas, mending kita nggak usah minta bonus saja. Kalau saya sih tidak terbiasa untuk meminta bonus ya sudah sekilo ya sekilo aja gitu. Kemudian yang keempat ya adalah pembeli yang tidak toksik ya adalah ketika membeli itu tidak mengambil barang-barang di situ yang berceceran. Katakanlah ya kita beli kurma 1 kilo ya, bukan kurma apa ya, jeruk misalkan. Sudah ditimbang, udah dibungkus ya. Kita itu mengambil barang yang di sekitarnya. Apalagi pedagangnya tidak tahu. Itu sudah termasuk mengambil barang orang lain. Artinya termasuk kategori mencuri dan itu tidak dibenarkan. Kemudian ya, yang kelima pembeli yang toksik ya. Jadi pembeli itu sudah kenal dengan pedagang. Jadi dia itu ketika membeli, Pak saya beli daging 1 kilo ya. Dia bertransaksi beli daging. Setelah ditimbang, setelah dibungkus, kemudian dia bilang begini, Pak saya bayarnya besok ya. Tetapi dalam hatinya dia berniat tidak akan bayar. Nah, jadi pembeli yang toksik yang seperti ini dalam hatinya berniat bahwa dia hanya akan mendapatkan daging itu tanpa niat untuk membayar. Nah, kategori pembeli-pembeli yang saya sebutkan tadi adalah pembeli-pembeli yang toksik, pembeli-pembeli yang kurang bagus. Jadi alangkah bijaksananya kita ya sebagai pembeli harus belajar menjadi pembeli yang beretika, pembeli yang punya martabat, pembeli yang punya etika kesopanan dalam membeli. Kemudian materi yang kedua ya, pedagang yang toksik. Pedagang yang seperti apa? Pedagang yang toksik itu ya misalkan ya, ada pembeli yang dagang. Dia dari rumah sudah punya niat kurang bagus ya, dalam timbangannya dikasih pemberat. Sehingga ketika dia beli daging 1 kilo, itu sebenarnya tidak nyampe 1 kilo. Karena dikasih pemberat, makanya menjadi 1 kilo. Nah, jadi itu tindakan manipulasi atau menipu pembeli. Mengurangi timbangan. Nah, itu termasuk kategori mengurangi hak pembeli. Dan itu adalah tindakan yang tidak benar ya, tidak terpuji karena mengambil hak pembeli. Kemudian yang kedua ya, pedagang yang toksik itu pedagang yang mencampur adukan antara barang yang bagus dengan barang return atau barang yang kurang bagus. Ini biasanya terjadi pada barang-barang yang segar ya, bukan barang-barang seperti yang lainnya. Barang yang segar misalkan kayak daging ya, yang kurang bagus dicampur dengan yang bagus. Nah, tindakan seperti ini maksudnya untuk mengecoh pembeli supaya dia itu punya motivasi ya, pedagangnya punya motivasi supaya dagingnya, supaya barangnya itu laku terjual. Namun ini juga adalah suatu tindakan manipulatif ya, tindakan menipu pembeli. Kemudian tindakan pedagang yang toksik yang ketiga adalah pedagang yang berbohong. Jadi pedagang itu sebenarnya tahu kalau barangnya itu punya kelemahan. Tetapi pedagang tersebut tidak mengutarakan kepada pembeli kelemahan barang ini begini. Tetapi dia tidak menceritakan kelemahan. Bahkan dia menceritakan yang bagus-bagus tentang barangnya supaya barangnya laku. Juga ya, yang bohong yang seperti ini, misalkan ya, dia menceritakan tentang harga. Saya beli dari sananya 1.000, saya jual 1.500. Wajar kan? Gitu kata pedagang. Padahal belum tentu juga dia beli dari sananya 1.000.
Makanya dalam etika perdagangan tidak harus mengutarakan barang modal dari sananya, karena ada kecenderungan untuk berbohong. Maka dari itu ya, kita sebagai pembeli atau sebagai pedagang ya harus berusaha supaya jujur, supaya ketika dalam bertransaksi itu tidak ada pihak yang dirugikan. Karena dalam bermuamalah ya, dalam berjual beli itu harus rela sama rela, harus ikhlas sama ikhlas, harus suka sama suka. Kalau ada salah satu yang dirugikan, itu mengundang ketidakberkahan. Jadi barang yang kita beli itu menjadi tidak barokah. Jadi baik itu sebagai pembeli atau sebagai pedagang, jadilah pembeli pedagang yang beretika, jadilah pembeli pedagang yang bermartabat, jadilah pembeli pedagang yang jujur. Supaya apa? Supaya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja ya dari saya, mudah-mudahan manfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.